Indonesia, meskipun terlihat aman di permukaan, sebenarnya negara ini sedang ditarik ke dua arah yang berlawanan. Di kiri oleh kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, dan di kanan oleh kelompok radikalis yang ingin mendirikan negara agama di Indonesia. Kedua kelompok ini sedang berusaha merobek-robek Indonesia jadi berkeping-keping. Dan dari puing-puing kehancuran Indonesia itulah akan muncul jargon-jargon wilayah merdeka. Dan ada lagi yang khilafah. Pola mereka sebetulnya sama. Cara mainnya juga sama. Hanya namanya saja yang sedikit berbeda. Kalau kelompok separatis suka memainkan isu rasis untuk memisahkan diri dari negara kesatuan, kalau kelompok radikalis senang sekali memainkan isu agama untuk menguasai negara secara keseluruhan. Nah, di tengah-tengah mereka ada yang namanya kelompok nasionalis. Inilah kelompok terbesar yang berusaha tetap menjaga negara seperti apa adanya yang diwariskan oleh para pejuang. Kelompok nasionalis ini terbagi dalam beberapa macam karakter. Kita sempitkan saja dalam dua karakter, yaitu karakter moderat dan karakter militan. Abu Janda adalah model karakter yang militan. Dengan kemampuan entertainnya, dia melakukan parodi, melawak, dan menghibur kita semua, sekaligus membuat panas orang yang diserangnya. Lihat saja video ketika dia memparodikan Bahar bin Smith yang pakai baju merah di penjara. Pendukung Bahar pasti marah besarlah dan mencaci maki dia. Tapi yang nggak suka Bahar Smith itu mendukung Abu Janda. Karena lewat parodinya, dia, Bahar bin Smith dan kelompoknya tidak lagi tampak menakutkan di mata orang awam. Bahar Smith dikerdilkan melalui video Abu Janda sehingga akhirnya malah menjadi tokoh komik. Efektif kan tugas Abu Janda untuk menghancurkan karakter Bahar yang biasanya selalu tampil dengan mengancam-ngancam terus diparodikan oleh Abu Janda? Sangat efektif. Inilah yang dinamakan perang asimetris atau asymmetric warfare atau sering disebut juga perang non-militer. Perang sekarang sudah tidak diidentikan lagi dengan kekuatan persenjataan, tetapi juga perang narasi, perang propaganda dengan menggunakan kendaraan media sosial. Abu Janda bukan sekedar parodi atau menghibur. Dia sedang perang menghancurkan karakter Bahar Smith yang dikenal sebagian orang mengerikan karena ancaman-ancamannya yang disebar lewat media. Yang kemudian dikerdilkan oleh Abu Janda lewat parodi-parodinya yang juga lewat media. Tetapi yang namanya berada dalam situasi perang narasi, ada saatnya kepleset juga. Dan sekarang Abu Janda sedang berjuang bagaimana bisa bebas dari situasi yang sedang menyerangnya saat ini. Mau saya kasih tahu bagaimana model tekanan opini yang dibangun oleh kelompok separatis dan radikalis itu? Oke, begini. Meskipun beda tujuan, beda kendaraan, kelompok separatis dan radikalis ini terkadang suka bekerja sama, tergantung isu apa yang akan mereka mainkan. Yang separatis seolah-olah membela Islam, padahal yang dia bela sebenarnya adalah kelompok radikalis yang kebetulan beragama Islam. Sedangkan yang radikalis, ketika separatis bersuara ingin memisahkan diri dari Indonesia, mereka bilang bahwa itu adalah hak asasi manusia dan mendorong pemerintah untuk referendum menentukan suara terbanyak. Tujuan mereka di sini sebenarnya sama-sama ingin membuat kerusuhan. Ketika kedua kelompok ini merasa ada ancaman dari kelompok nasionalis, maka mereka akan menjebak melalui perangkat hukum negara. Di media sosial, mereka pakai undang-undang ITE sebagai senjata untuk menghancurkan orang-orang yang menghambat cita-cita mereka. Permadi atau Abu Janda termasuk yang masuk dalam jebakan mereka. Ketika dia kepleset sedikit, pernyataannya di Twitter dipotong dan disebarkan dalam bentuk framing yang menyesatkan untuk mempengaruhi opini publik. Baru kemudian diperkuat oleh buzzer-buzzer mereka dengan bentuk tagar untuk menangkap Permadi. Ini bisa disebut sebuah tekanan massa melalui udara. Kalau di darat, mereka pakai massa beneran untuk menekan hukum seperti kasus Ahok di Pilgub DKI 2017.
Sesudah membangun propaganda di media sosial, wartawan-wartawan media online pun disiapkan. Tugas wartawan itu menjebak pejabat atau petinggi organisasi atau partai untuk memberikan pernyataan. Konsepnya disebut doorstop atau wawancara mendadak ketika si pejabat sedang buru-buru masuk atau keluar ruangan. Pertanyaannya biasanya berupa begini. Apakah Bapak setuju dengan tweet si X yang menghina agama? Pejabat yang diwawancarai pasti gelagapan karena dia nggak siap. Dan pasti dia tidak mau menjawab setuju karena itu masalah penghinaan agama. Dia pasti bilang, wah saya tidak setuju, itu penghinaan. Meski sebenarnya si pejabat itu juga belum membaca tweet yang dimaksud oleh si wartawan. Dapat jawaban berdasarkan hasil pertanyaan jebakan, si wartawan kemudian menulis judul yang menyudutkan. Pejabat dari Partai Anu setuju si X dijebloskan ke penjara karena penghinaan agama. Isi beritanya pasti beda, tetapi di media online judul adalah raja untuk meningkatkan traffic pembaca. Begitulah model dari kedua kelompok yang ingin merusak negeri ini dalam melakukan propaganda. Framing, opini publik, dan propaganda juga tekanan massa adalah pola-pola standar mereka dalam membungkam lawannya. Mereka pintar, mereka licik, dan dananya ada karena ada bohir yang punya agenda. Permadi adalah bola panas yang akan digulirkan untuk agenda yang lebih besar, yaitu menekan Kapolri baru dan pada ujungnya membusukkan citra pemerintahan sekarang. Bagi kedua kelompok ini, semua laporan mereka harus ada hasil, yaitu penjara. Kalau tidak, berarti hukum tidak berpihak pada mereka. Kemudian mereka akan salahkan rezim yang berkuasa. Mereka memaksakan hukum sesuai nafsu pribadi mereka. Permasalahan terbesar dari kelompok nasionalis adalah banyak dari mereka yang ingin cari aman. Sehingga selalu yang militan dikorbankan dengan alasan demi kepentingan yang lebih besar. Itulah kenapa dalam kasus Permadi ini banyak yang ramai-ramai cuci tangan atau bahkan menunggangi kasus ini untuk menaikkan nama mereka sesuai kepentingan politik. Kelompok nasionalis ikatannya terlalu longgar, sedangkan kelompok separatis dan radikalis solid dan militan. Inilah gambaran perang asimetris non-militer yang sedang terjadi. Propaganda adalah senjata utama dan framing adalah peluru-pelurunya. Bisakah situasi ini diselesaikan dengan kalimat yang waras diam saja? Nggak bisa. Kita butuh orang-orang seperti Permadi yang melawan narasi dan propaganda mereka. Kalau dunia media sosial hanya dipenuhi oleh narasi kelompok separatis dan radikalis, percayalah akan banyak orang yang percaya pada omongan mereka dan kelak kita akan menuai hasilnya. Seperti yang terjadi di Suriah. Seruput kopinya. Marki Bong, mari kita bongkar semuanya. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.